Shalom anak-anak. Kemarin kita sudah belajar di bab yang 5 di part 1-nya. Ya, sekarang kita masuk ke part 2-nya. Ya, dimana kita mengulang kembali. Di part pertama kita membahas tentang bagaimana jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Nah, di situ kalian sudah baca dan pahami apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada saat itu terhadap jemaat mula-mula, ya. Dan sekarang kita akan melanjut materi kita ya di part 2-nya, bagian dari bab 5 tentang pembaharuan ya. Roh Kudus memperbarui kehidupan. Di masa Tuhan Yesus, hukum Taurat telah sering digunakan sebagai senjata untuk menindas orang lain. Para penderita kusta misalnya, dilarang tinggal di kota Yerusalem atau kota-kota yang dilindungi benteng. Mereka harus disingkirkan keluar kota. Kalau mereka berjalan di antara orang-orang lain, mereka harus berseru-seru najis, kusta dengan maksud supaya orang lain menjauhkan diri dari mereka. Dan mereka harus menjaga jarak minimal 1,8 meter dari orang lain yang sehat. Gereja perdana adalah komunitas yang diperbarui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Baik anak-anak, coba kamu buka Alkitab kamu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Di situ menceritakan tentang pengalaman Petrus, ya. Dia bermimpi dan melihat sebuah meja yang turun dari langit. Nah, di meja itu ada terdapat jenis-jenis makanan. Ada yang halal dan ada yang tidak halal. Dan Petrus, dia mendengar suara yang menyuruhnya untuk memakan makanan tersebut, ya. Petrus merasa bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia tidak mau memakan makanan yang ada di atas meja, karena pada saat itu ada tradisi orang Yahudi bahwa mereka tidak boleh memakan makanan yang haram. Nah, kamu bisa buka di Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Di sana dicatat bahwa mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi mereka tidak boleh memakan binatang yang dicekik, dan mereka juga tidak bisa memakan darah. Itulah tradisi orang Yahudi pada saat itu. Jadi Petrus pertama dia tidak mau memakan makanan yang ada di atas meja, tetapi dia mendengar suara itu sebanyak 3 kali. Nah, dari itu dia berpikir bahwa ada arti di balik mimpi. Nah, karena dia sudah mendengar suara itu sebanyak 3 kali, sehingga Petrus berpikir dan dia mengerti bahwa di mata Tuhan tidak ada makanan yang haram ataupun yang tidak haram. Di mata Tuhan semuanya itu adalah sama. Bahkan juga Petrus berpikir bahwa kalau orang Yahudi dulu juga membuat tradisi, dalam tradisinya bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita itu harus benar-benar suci. Jadi suci, bersih. Jadi kadang mereka menjauhkan diri dengan orang-orang yang penyakit kusta. Jadi pada saat itu ketika ada seseorang yang berpenyakit kusta, mereka tidak boleh dekat gitu. Mereka harus memiliki jarak karena mereka anggap bahwa orang yang penyakit kusta itu adalah orang yang haram, tidak boleh didekati. Itulah tradisi pada saat itu. Jadi Yesus mau itu ditiadakan karena bagi Tuhan semua itu sama. Inilah yang mau Tuhan harapkan, ada suatu perubahan dari peraturan-peraturan yang orang Yahudi dulu lakukan. Sekarang ketika mereka benar-benar ingin mengikut Yesus, mereka harus keluar dari tradisi itu dan benar-benar menerima sesama umat manusia dan menganggap bahwa semua itu adalah sama di mata Tuhan. Jadi tidak ada lagi makanan yang haram ataupun tidak haram, tidak ada lagi orang yang menjauhi orang yang cacat, orang yang hina, tidak ada lagi. Semua sama di mata Tuhan. Itulah maksud dari mimpi itu, sehingga Petrus mengerti dan memahami, dan dia pun menerapkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Nah, itulah perubahan yang bisa kita lihat yang terjadi pada gereja dan yang Tuhan inginkan terjadi pada gereja-gereja. Itulah tradisi orang Yahudi pada saat itu. Mereka lebih mengutamakan hukum Taurat. Jadi mereka lebih mengikuti hukum Taurat pada saat itu, sehingga ketika ada yang ingin bergabung dengan mereka, mereka harus menanamkan hukum Taurat dan mengikuti hukum Taurat itu. Nah, sehingga ketika Petrus bermimpi, Petrus menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga pada saat itu gereja perdana akhirnya mengerti bahwa yang paling utama bukanlah apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, melainkan jiwanya.
yaitu tuntunan supaya umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah. Jadi bisa kamu lihat di dalam Mika 6 ayat 8, di situ dikatakan bahwa, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Itulah yang Tuhan inginkan terhadap kita umat manusia di tengah-tengah kehidupan, bukan menjadikan hukum Taurat sebagai pondasi utama, ya tidak. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru bahwa hukum yang paling utama itu adalah bukan hukum Taurat, ya. Bukan berarti saya bilang ini hukum Taurat itu tidak berlaku, tidak. Hukum Taurat tetap berlaku, ya. Tapi Tuhan mau menegaskan bahwa di dalam kehidupan kita bahwa hukum yang paling utama itu adalah kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Kalau kita mengasihi sesama, otomatis kita sudah mengasihi Allah. Ingat, hukum Taurat tadi ya masih berhubungan dengan hukum Taurat. Kalau katanya kita harus mengasihi Allah, itu bisa kamu lihat di hukum Taurat pertama sampai kelima. Itu adalah aturan untuk menaati Allah. Dan kita juga harus mengasihi sesama. Itulah dia dari hukum Taurat yang kelima sampai ke-10. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal yang paling penting itu adalah kasih, mengasihi. Ketika kita memiliki kasih, maka kita akan menghasilkan perubahan, pembaharuan terhadap gereja. Perjanjian yang baru yaitu perjanjian yang dinyatakan Allah dengan cara yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini bukanlah perjanjian yang dimateraikan secara fisik dengan sunat, sebab materai fisik mudah diingkari. Nah, dalam perjanjian baru ini, Tuhan akan menaruh Taurat Tuhan di dalam batin umatnya, dan perintah-perintah Tuhan akan dituliskan di dalam hati umat manusia. Dan di kalangan gereja perdana, perjanjian yang baru inilah yang mereka akui terbentuk bersama Allah. Perjanjian inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 3, yaitu karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah